Untuk renungan dan pengajaran pada malam hari ini kita bagi dalam 3 sesi. Yang pertama, renungan dibawakan oleh Pastor Niko. Yang kedua, sharing iman oleh Ibu Dr. Molek. Dan yang ketiga adalah lanjutan pengajaran dari Ibu Cynthia. Untuk Pastor Niko dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Linawati. Saudara-saudariku terkasih, para pendoa yang dicintai Tuhan, yang ada di dalam hati Yesus. Kita semua ada dalam hati Yesus. Indah sekali bila kita berada di dalam hati Allah, yakni hati Yesus sendiri. Kalau kita mencintai seseorang, kita mengatakan engkau ada di dalam hatiku. Bila kita mengatakan engkau anak kesayanganku, kita mengatakan engkau adalah buah hatiku. Ya, sebelum kita lanjut kepada permenungan ini, mari kita sejenak merenungkan sabda Tuhan, apa yang dimaksud oleh Tuhan malam ini bagi kita semua, hatiku, hatimu, dan hatinya. Persilahkan kepada host yang tercinta, yang telah mempersiapkan bagi kita malam ini teks-teks bacaan kitab suci yang akan kita renungkan. Pertama, mari kita lihat bagaimana seorang Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasih. Dicatat oleh banyak dalam kitab suci, terutama oleh penginjil-penginjil sinoptik dan juga penginjil Yohanes. Dikatakan dalam Matius bab 9 ayat 36 begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, pada poin pertama ini kita melihat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, nanti akan kita lihat terjadi mukjizat. Karena hati Yesus disentuh oleh belas kasih kepada orang banyak yang mengikuti dia. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Kita melihat juga Matius bab 14 ayat 14 dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Dikatakan lagi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini hiburan bagi kita yang sakit. Ini tanda cinta bagi kita yang sedang sakit malam ini. Yang sakit entah sakit ringan, sakit berat atau apapun, kita lihat. Matius bab 14 ayat 14 berbunyi untuk kita malam ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka. Maka bila kita selalu datang pada Yesus, memohon pada Yesus, minta pada Yesus belas kasihnya dengan air mata kita, dengan iman kita, lihat di sini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Ini bukan main-main, ini dicatat oleh penginjil Matius. Pada kenyataan dia melihat, penginjil Matius menuliskan dalam Injilnya, pada saat Yesus bertemu dengan orang banyak itu, orang-orang sakit yang datang menjumpai Yesus, hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Mari kita lihat lagi teks yang berikut. Matius bab 20 ayat 34 juga mengatakan begitu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lagi-lagi hati Yesus tergerak. Hati Yesus tergerak. Lihat, kembali lagi dikatakan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu dikatakan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Melihat, kemudian mengikuti Yesus. Hati Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan kepada semua orang yang datang memohon pertolongannya, memohon cintanya, memohon perhatiannya untuk disembuhkan, untuk diberikan penghiburan. Kita lihat Kristus, Yesus yang ada secara historis di bumi ini, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mencelikkan mata orang buta,
Dan Yesus bersabda, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Oleh sebab itu, saat ini, sekarang ini, dimanapun berada, roh Yesus ada, hal yang sama tetap dirasakan oleh Yesus. Hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Inilah hati Allah. Inilah cinta Allah. Inilah jiwa Allah yang tidak pernah mengingkari dirinya sendiri saat melihat penderitaan orang lain. Saat melihat penderitaan domba-dombanya, para pengikutnya, orang-orang yang mencintai dia, yang membutuhkan uluran tangannya, hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Kita lihat penginjil Markus juga mengatakan begitu. Markus bab 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita lihat, pertama, gerakan yang pertama dari hati. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Setelah hati Yesus digerakkan oleh belas kasih kepada orang yang kusta itu, ia mengulurkan tangannya. Setelah hatinya digerakkan, Yesus mengulurkan tangannya. Setelah mengulurkan tangannya, apa yang terjadi? Menjamah orang itu. Setelah menjamah orang itu, berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita lihat Markus bab 1 ayat 41 ini, ada tiga, kalau kita mau membuat suatu gerakan lambat atau suatu foto atau apapun bisa disebut namanya. Pertama, hati digerakkan oleh belas kasih. Lalu Yesus mengulurkan tangan. Setelah Yesus mengulurkan tangan, menjamah orang itu. Pada setelah menjamah orang itu, berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita lihat betapa indahnya memiliki kasih seperti Yesus. Hatinya digerakkan oleh belas kasih kepada kita. Kita jangan langsung berpikir, "Oh, saya sampai sekarang saya masih sakit. Saya masih sakit corona, istri saya masih mengalami penyakit yang serius, tapi mengapa Yesus tidak menjamahnya?" Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sadari, uluran tangan Yesus, jamahan tangan Yesus itu lebih penting daripada kesembuhan fisik yang kita alami. Kesembuhan batin kita menerima Yesus, menerima kehendaknya dalam diri kita, itu yang pertama harus menjadi kekuatan kita dan intensi doa-doa kita. Jadi padaku Tuhan, menurut kehendak-Mu. Yesus juga di Taman Getsemani dia mengatakan, "Kalau boleh Tuhan, jadi biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Penderitaan-penderitaan yang kita alami ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama, kita diajarkan untuk rendah hati. Kedua, kita diajarkan untuk selalu menggantungkan diri kepada kehendak Allah. Ketiga, kita tidak pernah boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Kesabaran juga ditunjukkan kepada kita, diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Tetapi lihatlah, bukannya hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasih. Hatinya terus tergerak oleh belas kasihan kepada siapapun. Tetapi mukjizat jangan kita paksakan terjadi kepada diri kita. Mukjizat yang pertama yang harus terjadi dalam diri kita adalah kita mampu melihat itu semua dalam rencana Tuhan dan mampu menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bila itu sungguh terjadi, maka kita akan berbahagia bagaimanapun situasi hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ungkapan dengan hati amat sering kita ucapkan. Jatuh hati, buah hati, hati-hati, teguh hati, rendah hati, besar hati, ikhlas hati, tulus hati. Ini adalah hal-hal yang sangat positif yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita jatuh hati berarti kita mencintai. Buah hati berarti kita menyayangi. Hati-hati berarti kita bersikap waspada. Teguh hati berarti kita yakin. Rendah hati berarti kita beriman, percaya kepada Allah. Besar hati kita bisa berbangga dengan segala apa yang kita miliki. Semuanya itu berasal dari Allah. Ikhlas hati berkaitan dengan hal yang kita lakukan, kita mengikhlaskan sesuatu. Tulus hati, seperti Santo Yosef juga, dalam kitab suci diungkapkan sebagai pribadi yang tulus hati. Yang negatif, kita tahu, gak usah banyak-banyak kita sebutkan, karena kita tidak mau yang negatif. Hanya 4 saja kita sebutkan. Iri hati, tawar hati, tinggi hati, kecil hati.
Kalau iri hati berarti kita tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Tawar hati, kita tidak ada harapan. Tinggi hati, kita menjadi sombong. Kecil hati, kita merasa tidak berguna apa yang telah kita lakukan. Jangan. Kita buang penyakit ini pertama-tama dalam hati kita. Penyakit yang menggerogoti hati kita. Mari kita jadikan hati kita sehat walafiat. Bila hati kita sehat walafiat, mudah-mudahan batin, rencana kita, hidup kita juga mudah-mudahan akan sehat. Bila hati kita juga kita bersihkan dari segala ketawaran hati, dari segala ketinggian hati, kecil hati, kesombongan, iri hati, dan sebagainya. Itulah hati manusia yang sering menjadi kendala bagi kita untuk menerima rahmat Tuhan. Sementara hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasih kepada kita. Hati Yesus tidak pernah dipenuhi oleh kesal hati kepada kita. Hati Yesus tidak pernah dipenuhi oleh rasa marah kepada kita bila kita datang kepadanya dengan tulus ikhlas. Justru Yesus selalu mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kita lihat lagi Markus bab 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Wah, luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu. Ternyata gerakan hati Yesus bukan hanya soal membuat mukjizat. Banyak juga orang sebenarnya yang merasa seperti tidak ada gembalanya, seperti tidak ada harapan, karena tidak ada orang yang menunjukkan jalan kepada mereka. Bukan hanya soal masalah ekonomi ternyata bila kita mau berbaik hati kepada orang lain. Ternyata juga adalah masalah pengetahuan, pola pikir, cara pandang, perspektif mereka yang kadang sempit, yang membuat mereka tidak mampu keluar dari tekanan-tekanan itu. Maka bila mereka menemukan seorang sahabat yang baik hatinya, yang mengajarkan kepada mereka sesuatu, hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, hati mereka dicerahi oleh Allah lewat kehadiran kita. Mari kita lihat, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tidak membuat mukjizat. Penginjil Markus mengatakan, mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Banyak hal. Ini bisa kita tafsirkan macam-macam. Banyak hal. Mungkin tentang cinta, mungkin tentang perhatian, mungkin tentang harapan, mungkin tentang kesabaran. Diajarkan kepada orang banyak itu. Karena mereka tidak seperti orang yang tidak memiliki gembala. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Maka bila hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain, mari kita bawa mereka kepada pengertian akan Allah, kepada jalan-jalan pengharapan di dalam Allah, kepada mata yang terbuka akan besarnya kasih karunia Allah kepada mereka, meskipun himpitan-himpitan, masalah-masalah memenuhi hidup mereka. Tapi bila mereka duduk, bila kita duduk bersama mereka, mengajarkan cinta kepada mereka, mengajarkan kebaikan kepada mereka, hati mereka tergerak oleh belas kasihan, pintu hati mereka terbuka kepada cahaya kebaikan dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, indah sekali memiliki Yesus yang hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan indah sekali bila kita sebagai saudara dan saudari saling membuka hati, saling tersentuh oleh belas kasih, sehingga kita saling mengajar, saling mengingatkan, saling memberikan pemahaman, saling memberikan solusi. Indah sekali. Yesus mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bukan hanya soal mukjizat kesembuhan, ternyata lewat kata kita, pengajaran kita, kita juga mampu membawa orang kepada kebaikan, kepada jalan solusi dalam hidup mereka. Kemudian kita lihat Lukas bab 7 ayat 13. Ini adalah seorang janda di Nain. Bagaimana Yesus membangkitkan seorang pemuda, anak dari janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, katanya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis. Kita melihat, mari kita lihat betapa cinta Yesus kepada kita. Betapa cinta Yesus kepada janda itu. Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat duka seorang ibu yang kematian anak. Yang kematian anaknya. Satu-satunya anaknya katanya. Oleh sebab itu Yesus datang.
hatinya tergerak oleh belas kasihan, jangan menangis. Kita melihat, kadang kita bertanya dalam hati kita, Tuhan, di manakah Engkau saat aku menderita? Tuhan, di manakah Engkau saat aku mengalami goncangan dalam hidup keluarga saya? Jangan tanya itu, Tuhan di mana? Tuhan ada bersama kita, menangis bersama kita. Itulah artinya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan yang turut menderita bersama kita. Tuhan yang turut menangis bersama kita. Itulah Allah yang Immanuel. Allah tidak jauh dari kita. Immanuel artinya Immanuel, bersama kita Allah. Immanere, immanens, tinggal bersama kita. Artinya, bila Allah itu Immanuel, dia turut merasakan duka kita. Turut merasakan tangisan kita. Turut merasakan pengorbanan, perjuangan kita. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Inilah indahnya, betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Melalui hati kudusnya ditunjukkan hatinya selalu tergerak oleh belas kasih kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jangan berkata, Tuhan, di mana Engkau saat aku menangis? Tuhan ada bersama kita, menangis bersama kita, tertawa bersama kita, bergembira bersama kita. Karena namanya adalah Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanens, Tuhan ada di antara kita. Mari kita lihat slide berikut. Kita lihat dalam katekismus Gereja Katolik, kepada kita semua diberikan hati nurani. Hati nurani kita. Hati nurani itu adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Jadi Allah memberi kita juga hati nurani. Hatiku, hatimu, diberikan hati nurani. Dalam hati nurani kita, kita bisa mempertimbangkan apa yang sedang kita laksanakan. Apa yang sudah kita laksanakan. Baikkah? Burukkah? Hati nurani dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan saksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Di dalam hatiku, di dalam hatimu, kita memiliki hati nurani. Hati nurani. Dan hati nurani itu adalah anugerah Tuhan dan suara Tuhan sendiri dalam hati kita. Kita lihat slide berikut dari Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 1776 mengatakan, di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, tetapi harus ditaatinya. Bukan dari diri kita itu. Bila kita sering berdialog di dalam batin kita sendiri, suara itu bukan dari kita. Suara itu dari Allah. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik. Dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jauhkanlah ini. Elakkanlah itu. Itu sering ada dalam hati kita. Sebab dalam hatinya, manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Jadi walaupun kita tidak membaca kitab suci pada awalnya, Tuhan telah menganugerahkan hati nurani di lubuk hati kita. Oleh sebab itu, walaupun kita bertemu dengan orang yang bukan Katolik, dengan orang yang tidak seiman pun dengan kita, bila hati nuraninya dia dengarkan dari Allah sendiri itu, kita bisa bersahabat baik dengan dia. Kita bisa saling mencintai, karena suara hati itu berasal dari Allah. Setiap orang harus mematuhi hukum itu. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia. Itu yang paling rahasia dari kita. Dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya hati tiada yang tahu. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah. Yang sapaannya menggema di dalam batinnya. Oleh sebab itu, bila Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudariku sekalian,
sangat sering berdoa, bermeditasi, suara hatinya semakin tajam. Suara hatinya semakin tajam. Hati nuraninya akan terus menggema di dalam batinnya, karena itu adalah sapaan Allah dalam lubuk batin kita. Oke, coba ditampilkan wajah saya sedikit supaya para pendua bisa juga melihat saya. Karena KGK saya kira cukup dulu untuk KGK, besok kita lanjut lagi untuk besok. Pengajaran dari saya masih saya lanjutkan besok. Bunda Teresa pernah mengatakan, mengapa orang yang saling mencintai, saling mendengarkan, walaupun suara mereka kecil dan hanya berbisik-bisik? Bunda mereka katakan, karena hati mereka dekat. Mereka saling mencintai. Mengapa orang yang saling memarahi, suara mereka semakin kuat, semakin besar? Karena meskipun dekat, hati mereka jauh. Semakin suara kuat, semakin mereka tidak mendengar satu sama lain. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami itu? Kalau kita marah, suara kita kuat, semakin tidak didengar. Tapi bila kita berbisik-bisik, karena hati kita dekat, segala sesuatu bisa dipahami. Begitulah juga hati Allah kepada kita, yang berbelas kasih kepada kita. Tanpa teriak-teriak pun, bila hati kita mencintai Dia, kita sudah ada di dalam lubuk hatinya. Nama kita sudah ada dalam lubuk hati Allah. Kita tertulis di sana, kita terukir di situ. Bahkan hatinya ditombak oleh serdadu demi cinta kepada kita. Dia mencintai kita, kita ada di sana. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2, suratnya yang kedua, bab 1 ayat 3-5 mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah hati kita. Hatimu, hatiku, ada di dalam hati Yesus. Terukir di sana. Mari kita jadikan hati ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Bila kita saling mengasihi, saling mencintai, Yesus telah lebih dahulu mencintai kita. Nama kita ada dalam hati Yesus. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin.